Aku sudah memasukkan lebih banyak kue yang sudah kadaluarsa. Dengan ini keuntungan yang aku dapat akan lebih cepat dari biasanya. Kuenya udah kadaluarsa, kamu pakai kue yang gak layak lagi, Tika. Mau sampai kapan, nah? Kamu gak takut? Orang-orang udah mulai curiga. Mereka bertanya mulu sama aku. Mas, kamu gak lihat uang aku sebanyak itu? Ini penghasilan aku, Mas. Kamu bangga kan sama aku? Buat apa aku bangga? Aku akan bangga dengan penghasilan yang kamu peroleh kalau kamu jujur, Tika. Tika, kenapa di dapur banyak barang-barang yang udah kadaluarsa? Kamu pakai barang-barang itu untuk parcel yang kamu jual? Iya dong, dengan begini aku akan mendapatkan penghasilan yang besar, Mas. Kamu tahulah, toko kita makin ramai. Jadi menurut aku, kalau sesekali kita selipkan barang-barang kadaluarsa, nggak ada yang salah dong. Nggak ada salahnya. Kamu ketempelan setan apa sampai-sampai berpikir seperti itu? Haha, Mas, dengan ini aku bisa menekan biaya dan meraih untung yang besar. Aku bisa membeli apapun yang aku mau. Dalam berbisnis itu harus pintar, Mas. Masa cuma gitu-gitu aja sih? Aku tahu dalam berbisnis itu harus pintar, tapi kamu ini bukan pintar, tapi bodoh, Tika. Bodoh kamu bilang, aku ini pintar, Mas. Pintar mengelola bisnis kita. Kamu gak pernah tahu kan seberapa banyak uang yang aku hasilkan. Lagi pula aku yang punya toko itu. Kenapa malah kamu yang ribet? Banyak komentar lagi. Kalau nggak ada campur tangan kamu, udah deh jangan ikut campur. Kamu urus aja kerjaan kamu, Mas. Aku berhak untuk ikut campur dong. Cara kamu ini salah, Tika. Padahal dulu itu kamu jujur kepada pelanggan. Tapi sekarang apa? Kamu gak bisa jadi diri kamu yang dulu. Kamu terlalu gila uang. Kamu rela berbuat dosa demi memenuhi hasrat kamu yang gak berguna ini. Gak berguna? Apanya yang gak berguna? Tika, emangnya kamu gak tahu kenapa karma itu dekat dengan diri kita? Jangan pernah tergoda oleh bisikan setan, Tika. Aduh, kamu itu banyak omong deh. Aku salah ngomong gitu? Jelas lah, Mas, pakai nanya lagi. Udah sana pergi, aku mau langsung ke toko aku. Tika, hati-hati. Mungkin kamu melakukan ini dengan cara sembunyi-sembunyi dan para pelanggan kamu gak akan tahu. Tapi kamu lupa suatu hal. Allah itu maha mengetahui, maha melihat. Mau kamu sembunyi dimanapun, Allah akan tahu perilaku kamu. Dan Allah gak akan diam, Tika. Allah pasti akan memberikan kamu peringatan. Mas, tunggu. Kamu sumpahin aku kena ajab. Kok kamu tega sih, Mas? Siapa yang sumpahin sih? Aku itu cuma ngasih tahu aja, Tika. Makanya jangan berbuat buruk. Jujur itu lebih indah. Percaya deh sama aku. Bohong, jujur itu nggak seperti itu, Mas. Kalau aku jujur, aku nggak akan dapat uang sebanyak ini sekarang. Apa yang kamu pikirkan itu cuma uang? Coba kamu ingat-ingat sama ibadah kamu itu. Pasti bolong-bolong kan? Pantas aja mudah termakan omongan setan. Aku kerja dulu. Aku lagi nggak ada tenaga buat debat sama kamu. Ih, gak usah bahas-bahas ibadah. Kayak nggak pernah bolong aja. Parsel-parsel ini bercampur dengan barang-barang kadaluarsa. Gak akan ada pelanggan yang tahu soal ini. Lagi pula barang-barang yang ada di parsel jarang dikonsumsi orang-orang kan. Pasti hanya untuk dijadikan pajangan. Bu Lilis, ibu mau beli parcel ya? Iya Bu Tika, tapi saya bingung saya harus beli yang mana ya? Soalnya kalau dilihat-lihat parcelnya makin bagus-bagus nih. Oh jelas dong Bu Lilis, pembeli kan semakin banyak. Bahkan ada yang dari luar kota datang ke sini Bu. Makanya saya inisiatif untuk membuat parcel yang lebih bagus lagi. Saya mau yang itu ya Bu Tika, kelihatannya mewah banget tuh. Pasti nenek saya bakal suka nih. Boleh Bu Lilis, saya ambil dulu ya. Terima kasih Bu Tika, semoga barang-barangnya nggak cepet kadaluarsa ya Bu. Kalau gitu saya pulang dulu, mari Bu. Hati-hati Bu Lilis. Bu Tika, saya mau parcel yang sederhana dong Bu. Istri saya nggak suka yang mewah-mewah, jadi saya belinya yang biasa aja deh. Boleh Pak, tunggu sebentar ya Pak. Parcelnya memang sederhana, tapi barang-barangnya terlihat mewah ya Bu. Apa Ibu nggak merasa harganya terlalu murah ya? Ini makanan orang kaya ini. Pak Ilham, bisa aja makanan ini cocok untuk siapa aja Pak, bukan hanya untuk orang kaya. Saya juga kan orang yang sederhana Pak, jadi Pak Ilham nggak boleh berpikiran seperti itu. Bercanda Bu. Oh iya, saya lihat-lihat toko ini makin ramai aja nih. Banyak orang-orang yang mampir ke toko parcel Bu Tika. Pasti uang yang Bu Tika dapatkan semakin banyak nih. Alhamdulillah Pak Ilham, banyak juga dari luar kota yang datang ke sini. Kayaknya toko saya semakin dikenal deh Pak. Oh iya, Pak Ilham gak masuk kerja. Biasanya berangkat bareng sama Mas Damar. Oh, hari ini saya berangkat siang Bu. Soalnya kerjaan saya nggak sebanyak kemarin. Oh gitu ya. Saya pulang dulu ya Bu. Terima kasih Bu Tika. Mari Bu. Hati-hati ya Pak Ilham. Bener-bener gak ada yang peduli. Mereka terus datang untuk membeli parcel yang dipenuhi barang-barang kadaluarsa ini. Pak Ilham, tadi Bapak beli parcel di toko Bu Tika kan? Bapak merasa ada yang aneh nggak sih Pak? Apanya yang aneh Bu? Saya curiga deh barang-barang yang ada di parcel Bu Tika itu udah kadaluarsa. Soalnya aneh juga harga murah tapi penampilan semewah itu. Iya juga ya, tapi kita nggak boleh asal menuduh Bu. Kita belum punya bukti, nanti jatuhnya malah kayak fitnah Bu. Ada Bu Gina, orang kaya mau kemana nih? Tumben banget jalan kaki. Oh Bu Lilis, ini bisa aja. Saya mau ke toko parcel Bu Tika. Saya mau ngasih semua karyawan saya
ya, Bu. Oh, parcel Butika ya? Pak Ilham kenapa kelihatan panik gitu? Emangnya apa yang telah terjadi? Apa ada yang salah sama parcel Butika? Gak ada yang salah kok, Bu. Cuma ya kita berdua merasa curiga aja, Bu, sama parcel yang dijual Butika. Saya takut itu barang-barang kadaluarsa. Oh, masa iya sih, Bu? Gak boleh menuduh sembarangan gitu. Bu Lilis, gak ada bukti kan? Kalau kesannya merusak nama baik Butika itu gimana? Bu Lilis, bisa loh dilaporin. Bu Lilis, kayaknya kita jangan asal menyangka deh. Saya takut, Bu. Saya permisi dulu ya, Pak. Bu, mari. Pak Ilham gak percaya sama saya. Hati saya selalu mengatakan kalau parcel itu banyak barang kadaluarsa. Udahlah Bu Lilis, saya mau ke kantor dulu nih. Kalian mau ngobrol sama Pak Damar. Permisi, Bu. Kenapa nggak ada yang percaya? Jelas-jelas itu makanan Padang nggak enak. Saya udah coba kok, biarin aja. Nggak akan lama lagi mereka bakal protes ke toko Butika. Kenapa aku kepikiran soal Tika ya? Bisa-bisanya dia berani berbuat seperti itu. Kalau ada yang tanya soal itu ke aku harus jawab apa coba? Masa iya ikutan bohong? Pak Damar, maaf saya ganggu waktunya sebentar. Apa saya boleh ngomong serius? Ngomong serius apa Pak Ilham? Maaf nih Pak, saya bertanya soal ini di tempat kerja. Soalnya kita jarang ketemu selain di kantor ini. Pak Damar, ini soal parcel yang Butika jual. Apa semua parcel itu aman Pak? Memang apa yang terjadi Pak? Kenapa Pak Ilham bertanya soal itu? Jadi begini Pak, ada beberapa orang yang mulai mengeluh soal parcel Butika. Ada yang bilang barang-barangnya sudah nggak layak. Pak Damar, apa Bapak tahu soal keanehan ini? Jawab Pak, saya juga pelanggan Butika loh. Waduh, maaf Pak Ilham, saya nggak pernah ikut campur sama bisnis Tika. Jadi saya nggak tahu apa yang Tika lakukan. Bapak tahu sendiri, saya kan sibuk di kantor ini. Ya juga sih, tapi kan kalau malam Pak Damar pasti ada di rumah kan? Ya memang ada di rumah, tapi saya langsung tidur. Saya nggak pernah bantu Tika bikin parcel. Oh gitu ya Pak, ya udah ya Pak, makasih Pak. Maaf saya ganggu pekerjaan Pak Damar. Nggak apa-apa Pak, santai aja. Tika, kamu itu kedatangan setan apa sih? Sampai-sampai aku juga ditanya sama pelanggan kamu. Wah, saya bingung harus beli yang mana. Soalnya biar motifnya sama, Bu. Semua karyawan harus mendapatkan jenis atau kualitas yang sama. Ibu pilih yang mewah aja, Bu. Pastinya semua karyawan ibu itu akan merasa senang, Bu. Sebenarnya kalau untuk karyawan dan perlu semewah itu, yang sederhana juga pasti suka, Bu. Atau mungkin mau yang sedang-sedang aja. Saya mau yang itu, meskipun cuma buat karyawan, parcelnya harus tetap sama mewah, Bu. Saya nggak mau mereka berpikir saya memandang rendah. Semua karyawan saya sangat-sangat spesial, Bu. Jadi saya nggak mau mengecewakan mereka. Selain kaya raya, Bu Gina juga baik banget sama karyawan ibu. Pasti anak-anak yang kerja di sana merasa nyaman dan tentram ya, Bu. Iya, Bu, saya nggak pernah memperlakukan mereka dengan keras. Yang penting pekerjaan mereka selesai. Saya merasa aman. Oh iya, Bu Gina mau pesan berapa, Bu? Saya pesen 200 ya, Bu Tika. Besok bisa kan langsung kirim ke perusahaan saya? Bisa, Bu. Saya akan langsung mengirimkan 200 parcel ini ke perusahaan Ibu. Ini uangnya, saya sudah bayar lunas ya, Bu Tika. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya akan membuat parcel semewah mungkin. Sama-sama, saya pamit. Saya harus ke perusahaan saya dulu. Mari, Bu. Aku harus menggunakan barang-barang kadaluarsa lebih banyak lagi. Dengan ini, aku nggak akan terlalu banyak mengeluarkan modal. Aku sudah memasukkan lebih banyak kue yang sudah kadaluarsa. Dengan ini, keuntungan yang aku dapat akan lebih cepat dari biasanya. Kuenya udah kadaluarsa, kamu pakai kue yang gak layak lagi Tika. Mau sampai kapan nah? Kamu gak takut? Orang-orang udah mulai curiga. Mereka bertanya mulu sama aku. Mas, kamu gak lihat uang aku sebanyak itu? Ini penghasilan aku, Mas. Kamu bangga kan sama aku? Buat apa aku bangga? Aku akan bangga dengan penghasilan yang kamu peroleh kalau kamu jujur Tika. Kok kamu gitu sih, Mas? Seharusnya kamu tetap dukung aku dong. Mau aku curang ataupun jujur, kamu harus ada di pihak aku. Gak bisa Tika, kamu itu udah bikin aku malu. Kalau teman-teman kantor aku tahu gimana? Wajah aku mau tahu dari mana? Ya aku nggak peduli lah, Mas. Yang penting aku bisa dapat uang sebanyak ini. Tika, apa yang kamu pikirkan cuma uang? Kamu gak mikirin diri kamu sendiri. Kalau azab itu datang, apa yang akan kamu lakukan? Apa sih? Bahas ajab terus, kuping aku sakit tahu dengarnya. Aku masih baik Tika, aku selalu kasih kamu jalan keluar. Tapi kamu memilih untuk lebih terpelosok lebih dalam lagi. Kamu benar-benar gak punya hati. Kamu mendapatkan kebahagiaan, sedangkan mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar. Bodoh amat, aku nggak peduli. Bagaimana ini? Tika semakin sulit untuk diajak bicara baik-baik. Kalau azab itu datang, apa aku bisa membantu Tika? Selamat pagi semuanya. Maaf ya, saya baru sempat menemui kalian secara langsung. Hari ini saya akan membagikan parcel ini untuk kalian. Apa semua karyawan sudah berkumpul atau masih ada yang bekerja di ruangan mereka?
Kayaknya udah semua, Bu. Baik Leo, silakan kalian ambil parcel ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Maaf, saya hanya bisa memberi ini dan untuk THR sudah saya transfer ke rekening masing-masing. Wah, Bu Gina memang yang terbaik. Soal ngasih THR ataupun bingkisan udah pasti paling gercep. Itu harus dong. Ayo cepat ambil parcelnya. Terima kasih banyak, Bu Gina. Ibu saya pasti senang banget nih. Pulang kerja saya bawa parcel mewah gini. Sama-sama Leo. Teman-teman, ayo ambil, semuanya pasti udah kebagian kok karena Bu Gina yang sudah mengatur ini. Terima kasih Bu, saya makin betah kerja di sini. Sama-sama, udah jangan bilang makasih terus, kalian atur aja ya. Saya ada meeting, jadi saya nggak bisa lama-lama di sini. Kerjaannya jangan lupa dilanjut. Wah, Bu Gina benar-benar orang kaya yang sesungguhnya. Dia gak pernah membeda-bedakan kita. Bu Gina selalu memperlakukan kita dengan baik. Iya dong, Bu Gina kan bukan tipe bos yang galak. Gimana nggak pernah adil coba? Sudah, mari kita kembali bekerja. 20 menit lagi akan ada tamu dari luar kota. Siap Leo. Mas iya Bu Gina yang lakuin ini. Kita tahu betul Bu Gina seperti apa. Dia nggak akan mungkin membuat semua karyawan kecewa seperti ini. Iya benar, Bu Gina bukan bos yang seperti itu. Kalian kenapa diem di sini? Pekerjaan kalian udah selesai. Cepat banget kalian ngerjain pekerjaan dengan baik kan? Maaf Bu Gina, kita cuma pengen ngeluh soal parcel yang beberapa hari lalu kami terima. Kenapa makanannya basi semua sama produknya rusak ya Bu? Apa? Kuenya basi? Tapi itu harganya lumayan loh. Masa iya basi sih? Bener Bu, seharusnya kue itu kemakan. Tapi karena basi, kita sama membuang kue itu dari parcel itu Bu. Memangnya Bu Gina beli parcel itu di mana Bu? Apa tokonya deket di sekitaran sini? Mungkin kita semua bisa ikut ibu untuk komplain. Saya beli parcel itu di toko Butika. Pasti ada yang gak bener. Kita harus datang ke toko Butika. Kita harus tanya soal parcel yang dia jual Bu. Maafin saya ya, saya nggak pernah punya maksud untuk menganggap diri kalian rendah. Saya nggak tahu kalau saya akan tertipu sama Butika. Ibu tak perlu merasa bersalah gitu Bu. Ini bukan salah Bu Gina. Kesalahan ini ada pada Butika. Bener itu, lebih baik kita kesana aja Bu. Pasti udah banyak korban yang merasa dirugikan nih. Ya udah, kalian ikut saya ya. Kita harus bertanyain soal ini. Baik Bu. Butika ingin mempermalukan saya di hadapan semua karyawan saya. Kenapa ibu menjual barang-barang dan makanan yang sudah tak layak lagi? Bu, mungkin itu ada kesalahan pada saat pengiriman. Semua barang dan makanan dari sini aman Bu. Kesalahan apa? Jelas-jelas ini seperti disengaja. Ibu nggak lihat kue ini. Pas masih di kantor aja masih bagus loh Bu. Tapi pas sampai rumah langsung hancur seperti dipukul-pukul. Butika juga nggak lihat sirup ini. Tadinya saya mau pakai timun suri, tapi karena udah basi, saya mengurungkan niat saya Bu. Mungkin hanya kesalahan teknis. Saya benar-benar nggak pernah masukin barang atau makanan yang sudah kadaluarsa. Saya nggak percaya lagi. Butika ngelakuin hal curang kan? Jawab saya Bu. Jangan terus belindung Bu. Saya sudah bisa menebaknya. Butika melakukan perbuatan licik. Aku aja Bu, bukti sudah jelas loh Bu. Apalagi akan Ibu tutupi. Balikin uang bos kita. Bu Gina mengalami kerugian yang sangat besar. Butika harus bertanggung jawab atas kerugian itu. Apa yang harus saya pertanggungjawabkan? Saya nggak pernah melakukan kesalahan. Saya selalu berjualan jujur. Kalau jujur, barang-barang parcel yang gak akan mengecewakan seperti ini. Parcel ini benar-benar gak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Saya selalu menawarkan parcel dengan harga yang terjangkau. Itu nggak semahal yang kamu bilang, Mas. Udah, Leo, Pika, kita balik ke kantor aja. Saya benar-benar kecewa sama Butika. Suatu saat, kebohongan itu akan semakin terungkap. Dan kebohongan juga akan menjadi ajaib untuknya. Ayo kita pergi aja. Ah, kenapa mereka udah tahu sih? Biasanya barang-barang itu aman kok. Kenapa sekarang malah kebalikannya? Kan apa saya bilang juga, Pak Ilham udah percaya kan sama saya? Sekarang kita harus minta uang kita kembali, enak aja. Butika senang-senang dengan uang hasil menipu. Tapi kan kita udah lama belinya juga Bu Lilis. Kalau minta uang kembali, kok kayaknya nggak pantas ya? Kecuali Bu Gina, dia kan baru-baru ini. Saya nggak peduli, kita juga termasuk korban Pak Ilham. Uang 100.000 itu gede, enak aja ya dia jual barang yang udah kadaluarsa. Mana uang saya? Berita tentang parcel barang kadaluarsa itu sudah menyebar luas, apalagi di sosmed. Semua pelanggan ibu mulai mempertanyakan kredibilitas di toko ini. Apa yang harus saya kembalikan? Kalian itu nggak punya hak untuk meminta uang kalian kembali. Butika, coba saya tanya sesuatu Bu. Ibu harus jawab dengan jujur ya. Apa ibu sengaja memasukkan beberapa barang atau makanan yang sudah kadaluarsa ke parcel yang ibu jual? Atau ibu memang nggak tahu barang itu sudah tak layak pakai lagi? Saya nggak mungkin sejahat itu Pak. Lagi pula buat apa melakukan kecurangan? Apa yang saya dapatkan dari berbuat curang? Ya uang banyak lah. Semakin kesini toko Butika semakin ramai. Otomatis uang yang ibu dapatkan juga banyak dong. Hahaha. Butika, jawab pertanyaan saya lagi ya. Apa yang ibu sudah jujur? Ngaku aja Bu. Jangan ada yang ibu tutupi.
Pak Ilham, masa nggak peka sih? Dia menyebut Tika itu sebagai jawaban dia. Itu berarti Bu Tika memang sengaja melakukan ini. Wah, saya nggak nyangka ternyata orang yang paling saya percaya bisa menipu saya juga ya. Saya bisa menjelaskan semuanya, Pak, Bu. Nggak ada yang perlu dijelasin lagi, Bu. Kenapa Ibu nggak jujur kayak dulu, Bu? Saya benar-benar kecewa. Saya sama warga yang lain sudah memutuskan nggak akan beli parcel di toko Bu Tika lagi. Ibu seorang penipu yang handal. Pak Ilham, kita pergi aja, Pak. Saya nggak mau kenal atau berurusan sama Bu Tika lagi. Apa bisnis ini akan mulai runtuh? Gak akan ada yang percaya lagi sama aku, apalagi setelah kejadian ini. Ada apa ini? Kenapa toko ini jadi aneh? Kenapa semua parcelnya membusuk? Apa yang terjadi? Apa ini aja untuk aku? Tapi kenapa harus seperti ini? Aku hanya menukar beberapa barang aja. Kenapa harus sehancur ini, ya Allah? Tika, andai kamu mendengar nasihat suamimu, mungkin ini gak akan terjadi. Siapa itu? Kenapa kamu berkata seperti itu? Kamu gak perlu tahu siapa aku. Yang pasti ini adalah azab untuk kamu, Tika. Enggak, ini bukan azab. Ini hanya mimpi buruk. Tika, ada apa? Kenapa kamu teriak seperti orang kesetanan? Parcel ini udah nggak laku lagi, Mas. Mereka terus membusuk karena nggak ada yang beli. Barang-barang yang disimpan untuk parcel, termasuk yang belum kadaluarsa, rusak dan nggak bisa dijual lagi, Mas. Sabar, mungkin ini azab untuk kamu, Tika. Sabar ya, Tika. Sudah seharusnya kamu mendapatkan azab ini. Kan aku udah bilang jangan dilanjut, tapi kamu gak dengerin perkataan aku. Maaf ya, Mas, aku gak dengerin omongan kamu. Coba aja aku nurut sama kamu, mungkin ini gak akan terjadi. Penyesalan memang selalu di akhir. Jadikan kejadian kemarin sebagai pembelajaran untuk masa depan kamu ya. Jangan pernah kamu ulangi lagi perbuatan curang ini. Iya, Mas, aku gak akan mengulanginya lagi. Lagi pula aku mau mulai dari mana, Mas? Pelanggan udah gak punya. Aku juga udah gak punya modal besar karena gak ada barang yang terjual satupun. Sekarang toko ini bangkrut, Mas. Ini semua salah aku. Maafin aku ya, Mas. Aku yang bikin kamu malu. Aku terima maaf kamu, asalkan kamu harus berjanji sama diri kamu sendiri, sama Allah, kalau kamu gak akan pernah melakukan kecurangan dalam hal apapun. Iya, Mas, aku benar-benar janji mulai hari ini aku akan terus hidup jujur tanpa melakukan kecurangan apapun.